Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 22 Maret 2022. Pada edisi ini kita akan ngebahas mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan lalu, serta kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Yang penasaran? Yuk intip bersama. Analisis teknikal saham harian 22 Maret 2022. Kita mulai dari pergerakan IHSG pada perdagangan lalu tanggal 21 Maret 2022 atau tepatnya pada hari Senin lalu. Bagaimana? Yang menarik yaitu adalah terbentuknya sedikit terbentuk gap down. Seperti yang udah gue bilang sebenarnya di video di hari Senin, ada kemungkinan terjadi gap up itu hanya sekitar 55%. Sisanya 45% itu akan terbentuk yang namanya gap down dan cenderung turun. Dan itu benar-benar terrealisasi ternyata pada hari Senin bahwa terjadi gap down yaitu adalah dari 6955 menjadi 55,90 menjadi 695,18. Di sini terbentuk gap down, but it's okay. Lalu setelah mengalami gap down, dia mengalami kenaikan dulu nih. Lalu turun, mencoba level 7000 di 6900 yang akhirnya terus mengalami penurunan. Hingga yang namanya di jam 14.30. 14.30 terbentuklah daerah support terkuat, maka lanjutlah mantul ke atas. Dia akan mencoba level resisten di 6947,54. Ada dua area besar yang kalau misalkan lu perhatikan inilah area support dan resistennya. Yaitu pertama ini adalah area resisten. Ini area support dan ini ada area support. Jadi ini adalah area support yang berubah menjadi resisten saat mengalami yang namanya breakdown. Lalu ini adalah area support yang menjadi resisten juga pada saat sudah mengalami breakdown. Ciri berubahnya area support menjadi resisten atau resisten menjadi support itu terjadi yang namanya konsolidasi. Dan ini adalah area konsolidasinya nih. Ini area konsolidasi dari ini mengalami turun. Hingga akhirnya berada di level sini dan menuju ke 6947,54. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi pada perdagangan IHSG hari ini? Kenapa hari kemarin kenapa mengalami turun? Sebenarnya secara kurang lebih udah gue ulas pada video sebelumnya. Mungkin lo bisa ngecek ya di playlist sebelumnya. Tapi ditambah yang terjadi pada hari ini yaitu adalah berita bahwa kejatuhannya salah satu pesawat Boeing ya yang mengakibatkan harga emiten Boeing itu sendiri di Dow Jones sana mengalami turun yang luar biasa gitu, terkena dampak lah. Walaupun gak terlalu signifikan, ditambah dengan beberapa negara-negara lain seperti yang namanya Arab Saudi digempur, yaitu mengenai yang namanya perminyakannya digempur sehingga akan menaikkan komoditas minyak dalam beberapa hari ini. Begitu juga dengan yang lainnya masih melanjutkan antara Ukraina mulai melawan dari Rusia itu sendiri dan Rusia juga melawan dari Ukraina dan lain sebagainya macamnya, peta perpolitikan dari geopolitik di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri yaitu adanya kekhawatiran bahwa inflasi ini belum mengalami kenaikan. Kenapa suku bunga bank itu masih di Bank Indonesia masih ditahan di 3,5? Kenapa nggak dinaikkan sebelum inflasinya mengalami peledakan? Negara-negara dunia, bank-bank negara dunia sudah memperingatkan, sudah memberikan warning dengan menaikkan harga suku acuan bunganya hingga berkali-kali lipat.
Kenapa Indonesia belum melakukan itu? Kayak masih wait and see gitu loh. Jadi investornya antara mau masuk apa enggak. Ini terlihat dari lihat jumlahnya, lihat jumlah volumenya sangat-sangat kecil. Jadi nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan ya pada perdagangan kemarin. Jadi bisa dikatakan bahwa perdagangan kemarin tuh iya boring banget gitu loh. Dan kita lanjut ke yang namanya pom-pom news. Jadi boring atau enggaknya sebuah pergerakan saham itu tidak terlepas dari yang namanya pom-pom news atau berita. Ataupun kita sering nyebutnya sebagai isu. Jika isunya positif akan menaikkan harga emiten tersebut. Jika isunya negatif maka akan menurunkan harga emiten tersebut. Ada beberapa berita menarik. Yang pertama yaitu berita dari CNBC Indonesia. Duh, apes. PPN di RI bakal naik, negara lain malah turun. Harga bahan pangan dan energi global melonjak tajam usai penyerangan Rusia ke Ukraina akhir Februari lalu. Banyak negara kemudian memilih untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan biaya impor yang berhubungan dengan energi dan bahan pangan untuk meredam harga dan mengurangi beban warga mereka. Di tengah kenaikan harga komoditas, pemerintah justru akan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Pemerintah memang memastikan bahan pangan dasar yang dijual di pasar tidak akan dikenakan PPN seperti beras, jagung, garam konsumsi, telur, hingga susu. Namun, banyak yang menilai kenaikan PPN di saat perekonomian Indonesia belum sepenuhnya akan membebani masyarakat. Menurut saya begitu, ditunda dulu kenaikan PPN. Paling cepat tahun depan dinaikkan. Menaikkan PPN di tengah pemulihan ekonomi sekarang ini tidak tepat. Apalagi saat ini inflasi dalam tren meningkat dan kenaikan PPN akan menambah tekanan inflasi. Ini juga bisa membuat daya beli masyarakat turun yang ujungnya pemulihan ekonomi tertahan. Tutup ekonom Core Peter Abdullah kepada CNBC Indonesia. Menurut tanggapan gue pribadi terhadap case ini sendiri, ya ini gue terhadap yang prihatin ya. Kenapa? Ya di saat negara-negara lain itu bagaimana caranya untuk bisa membantu warga. Bim salah bim, ajaib deh pokoknya. Yaitu adalah malah PPN mau dinaikkan. Fokus concernnya atau urgensinya dinaikkan PPN, di mana baru beberapa waktu lalu loh PPN, di mana semua ditetapkan harus ada kenaikan namanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan sekarang masih belum, mungkin kalau lo bisa istilahnya tuh masih basah tuh tanda tangan, udah mau dinaikkan lagi menjadi 11%. Di mana urgensinya? Kalau gua ngelihat sendiri ya, urgensinya itu adalah untuk biaya dari IKN itu sendiri atau pembangunan ibu kota negara baru. Karena kenapa? Pembangunan ibu kota negara baru membutuhkan biaya yang sangat-sangat banyak. Sedangkan APBN dari Indonesia itu tidak bisa mencukupi hal tersebut gitu loh. Bagaimana mengakali untuk menambah APBN di Indonesia? Salah satunya yaitu adalah menjerat masyarakat lebih dalam tentunya. Dengan cara apa? Menaikkan pajak. Menaikkan PPN. 10% ke 11% mungkin gak terlalu terasa bagi orang kaya. Tapi bagi orang menengah ke bawah, harga Rp5.000, misalnya lu belanja Rp50.000, pajaknya Rp5.000. Rp5.000 itu bagi orang menengah ke bawah itu sangat berarti gitu loh. Receh-receh yang kayak gitu tuh sangat berarti. Kalau dikumpulin coba 10 kali belanja udah berapa? Toh kalau misalkan pajaknya digunakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, ya it's okay-okay aja gitu. Tapi the real fact,
Masih banyak tuh di berita lu lihat. Pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi. Pejabat-pejabat yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitannya. Kan ngebuat gedongkol ya kayak gitu loh. Kalau infrastruktur meningkat, kesejahteraan meningkat, pajak meningkat, ya masih bisa ditoleransi lah. Tapi ini semuanya tetap nih stagnan nih. Atau pertumbuhan ini cenderung ya nggak terlalu signifikan naiknya, increase-nya. Tapi PPN-nya naik 11%. Mau sampai berapa PPN-nya? 20%, 30% gitu. Sedangkan kalau kehidupan ekonomi Indonesia baik-baik aja, sah-sah aja. Di sini jual beli masyarakat, bener dikata tadi Peter Abdullah, jual beli masyarakat ini baru bertumbuh gitu loh. Baru mulai lagi nih kayak gitu loh. Dimana udah nggak harus lagi PCR atau antigen untuk perjalanan, itu sangat-sangat membantu gitu. Karena duitnya bisa dialihkan ke yang lain. Tetapi daya jual beli masyarakat udah mulai naik, ditambah case kayak gini. Case kayak gini udah cukup untuk membuat IHSG akan mengalami gap down pada perdagangan hari ini. Dan gue prediksi pun akan yang namanya cenderung stagnan koreksi ke bawah. We will see. Kita lanjut ke berita kedua. Berita dari investor.id. Bukukan pendapatan 15 triliun rupiah, laba bersih Jasa Marga JSMR melejit 222% atau 222%. Wow, amazing. PT Jasa Marga JSMR membukukan pendapatan sebesar 15,16 triliun rupiah sepanjang tahun 2021 atau tumbuh dibandingkan realisasi tahun 2020 yang sebanyak 13,7 triliun rupiah. Dalam laporan keuangan 2021, terungkap bahwa JSMR mencatatkan laba yang dapat distribusikan pada entitas induk senilai bla 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 bla. Ini merupakan salah satu kabar baik ya, kabar positif untuk dari emiten JSMR. Dan ini udah cukup untuk menaikkan harga JSMR pada perdagangan hari ini. Kita lanjut ke berita terakhir. Kilang minyak Arab Saudi digempur, harga minyak melambung. Jakarta, CNBC Indonesia. Produksi di kilang minyak Arab Saudi di Yanbu telah diserang pesawat tak berawak semalam yang diklaim oleh kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman. Akibatnya, harga minyak dunia terdorong pada perdagangan hari ini. Pada Senin 21-3-2022 pukul 14.55 WIB, harga minyak mentah jenis Brent tercatat 111,8 US dollar per barel, melonjak 3,63% dibandingkan dengan posisi kemarin. Sementara minyak jenis light sweet tercatat 108,85 US dollar per barel atau melesat 3,96%. Artinya di sini menggambarkan bahwa harga minyak dalam hal ini adalah mining itu mengalami kenaikan dan ini bisa menjadi momentum untuk saham-saham mining itu hijau royo pada perdagangan hari ini. Jadi kalau lu punya emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak, ini saatnya untuk lu jual. Tapi kalau belum punya atau lu pengen melakukan copet teknologi, lu bisa memilih saham-saham yang berhubungan dengan mining dan yang namanya minyak. Selanjutnya, tidak afdol tanpa rasanya kalau kita nggak ngebahas yang namanya emiten yang diperdagangkan pada hari ini. Gue pakai dua indikator. Pertama adalah Bollinger Band, yang kedua adalah Conor Relative Strength Index. Indikator Bollinger Band itu ibaratnya adalah support dan resisten yang fleksibel. Apa itu support dan resisten? Support itu adalah batas toleransi bawah jika garis atau candle atau bentuk chart menyentuh garis support yang bawah. Ini yang bawah sini nih, ini garis support yang bawah ini, maka dia akan mengalami mantul. Begitu juga ini adalah batas resisten atas. Jika menyentuh garis ini, maka dia akan mantul ke bawah. Just sesimpel itu. Lalu, jika dia menganga ke atas,
Artinya ada terjadi kekuatan strong trend yang terjadi. Begitu juga ini didukung dengan Canard Relative Strength Index. Yaitu adalah suatu indikator yang menggabungkan dari 3 indikator, Relative Strength Index, lalu rate of change, dan indikator rate of length gitu. Nah, 3 indikator yang digabungkan untuk apa? Mengkoreksi dari masing-masing kelebihan dan kekurangan. Hingga akhirnya didapatlah Canard Relative Strength Index. Di mana Canard Relative Strength Index itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena kenapa? Dia memberikan indikasi overbought atau oversold lebih dulu. Artinya di sini bisa terjadi bias nilai di situ. Oleh karena itu ditopanglah dengan yang namanya indikator lain. Dalam hal ini adalah Bollinger Band. Cara bacanya pun mudah. Kita bagi terhadap 3 wilayah. Yaitu adalah wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Saat garis ini nih menuju ke wilayah utara, artinya berita positif atau banyak aksi beli yang dilakukan. Dan satu titik akan mengalami jenuh dan mengalami penurunan atau overbought. Begitu juga di daerah selatan, kalau garis menuju ke daerah selatan berarti ada isu negatif yang kuat sehingga pada satu titik akan mengalami mantul ke atas, yaitu adalah oversold. Just sesimpel itu. Oke? Di sini kita lihat bisa Lion, dia mengalami ngangak ke atas dan dia berada di daerah utara untuk Canard Relative Strength Index. Jadi lu bisa beli di 390 sampai 398, cut loss di 374, jual di 400 sampai 406. Kedua adalah BSSR atau kode emiten Baramulti Sukses Sarana. Bisa dilihat di sini, dia masih mengangak lebar ya. Ini mengangak lebar, ini mengangak lebar. Masih strong trend yang terbentuk dan ini masih positif berada di utara. Jadi lu bisa beli di 3340 sampai 3380, cut loss di 3220, jual di 3390 sampai 3460. Yang ketiga tentunya yaitu adalah pom-pom berita, yaitu adalah JSMR. Lu bisa beli di 3590 sampai 3610 dan ada potensi terjadi gap up ya. Jadi kalau misalkan ada gap up untuk JSMR, maka yang paling baik adalah HK dan HQ. Hantam kanan, beli di daerah over, jual di daerah bid. Itu HK dan HQ. Kalau JSMR, karena dia punya potensi untuk yang namanya gap up. Lu bisa jual atau cut loss di 3540, jual di 3620 sampai 3660. Dan terakhir adalah Tepia, itu adalah salah satu mining ya. Di sini bisa manfaatin buy di 9500 sampai 9575. Cut loss di 9325, jual di 9600 sampai 9675. Karena dia berada di daerah tengah nih. Berada di daerah tengah dan masih ada potensi untuk naik ataupun turun gitu. Tapi dengan melihat kayak gini dia akan turun dikit sebelum akan mengalami kenaikan. Jadi harus manfaatin itu ya. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik trading plan yang udah gua kasih. Ini hari Selasa, yaitu adalah minggu terakhir sebenarnya di bulan Maret. Silakan manfaatin dengan baik. Jadi potensi untuk gap down cukup tinggi. Jadi lu harus jeli-jeli. Artinya di sini lu harus pantengin hanya di 900 sampai 930. Usahakan karena posisinya yang ababil untuk IHSG pada hari ini, maka lu harus melakukan yang namanya concern atau fokus di 900 sampai 930. Setelah 930 diharapannya tidak mempunyai itu lagi emiten yang ada di trading plan. Gue Fajar sedikit pamit. Bye bye.